nasihat dan mutiara hikmah dari Al-Junaid rahimahullahu ta'ala. Beliau rahimahullahu ta'ala menyampaikan, ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalahu, fa illam yanalhu kullahu nala ba'dah. Tidak ada seorang pun yang mengejar sesuatu, memperjuangkan sesuatu bijiddin wa sidqin, dengan totalitas dan dengan kejujuran, kecuali dia akan mendapatkannya. Kalau dia tidak mendapatkan seluruhnya, dia akan mendapatkan sebagiannya. Jadi ulama mengatakan, tidaklah seseorang memperjuangkan cita-citanya, tidaklah seseorang memperjuangkan tujuan dan impiannya dengan totalitas, bijiddin, harus total, harus habis-habisan, harus keluarkan seluruh kemampuan kita, lalu jujur sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas kepada Allah, senantiasa minta pertolongan kepada Allah, dan hanya menggunakan jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menggunakan jalan yang haram, tidak menggunakan jalan yang haram, hanya menggunakan jalan yang halal. Dan dijelaskan oleh para ulama, tidaklah seseorang melakukan dua hal tersebut, totalitas dan kejujuran, dan arti kejujuran adalah ikhlas, isti'anah, minta pertolongan, dan pakai jalan yang benar, kecuali Allah akan berikan apa yang dia inginkan, apa yang dia mimpikan, dan apa yang dia cita-citakan. Kalau dia nggak dapat semuanya, setidaknya dia akan dapat sebagian. Dan seringkali kita nggak butuh semua hal tersebut. Tujuan apa untuk sebatas kita mendapatkan sebagian, itu sudah menguntungkan dunia dan akhirat kita. Harta kan kita nggak harus dapatkan seluruh harta dunia untuk bisa bertahan atau untuk bisa memperjuangkan kehidupan atau hidup yang baik. Kedudukan kita kan nggak harus dapatkan semua kedudukan di dunia untuk bisa bahagia. Kita hanya butuh seringkali sebagian kedudukan. Kecerdasan atau penguasaan sebuah bidang, kita kan nggak harus menguasai seluruh bidang untuk bahagia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, renungkan kaidah ini, ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalahu, fa in lam yanalhu kullah nala ba'dah. Tidak ada seorang pun yang mengejar sesuatu, mengejar mimpinya, mengejar cita-citanya dengan totalitas dan kejujuran, kecuali dia akan mendapatkan cita-citanya tersebut. Kalau dia tidak mendapatkan semuanya, dia akan dapat sebagian. Dan sebagian seringkali sudah cukup atau jauh lebih dari cukup. Dan kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Maka hadirin Allah muliakan, hendaknya kita perjuangkan mimpi kita, ingin menjadi orang yang soleh, ingin menjadi orang yang bertakwa. Mimpi kita ingin masuk surga. Mimpi kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mimpi kita dalam rumah tangga misalnya mendapatkan pasangan yang soleh atau soleha. Mimpi kita mendapat dan mencetak anak yang soleh dan soleha. Jujur kepada Allah dan perjuangkan dengan totalitas. Allah akan berikan biidznillah. Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, intasdukillah yastukka. Jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Hadirin Allah muliakan, semoga bermanfaat, dan kita buka sesi diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya seorang ayah yang tidak menafkahi anaknya, dan apakah si anak tetap harus berbakti kepada si ayah? Terlebih orang tua saya sudah bercerai sejak saya masih kecil, dan sejak itu pula ayah saya tidak pernah sekalipun melihat dan mengunjungi saya, apalagi memberikan hak nafkah kepada anaknya. Terima kasih. Hadirin Allah muliakan,
uh, Nabi kita SAW bersabda, fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Hendaknya setiap orang menunaikan hak pihak, atau hendaknya setiap orang menunaikan, atau sehendaknya kita menunaikan hak setiap pihak sesuai dengan haknya masing-masing. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Hendaknya Anda memenuhi hak seluruh pihak. Dan ketika dia tidak memenuhi hak kita, bukan berarti secara mutlak kita tidak menunaikan hak dia juga. Itu yang seperti kasus saat ini, ketika orang tua tidak perform, bukan berarti kita boleh kurang ajar kepada orang tua. Bukan penanya ya, kita secara umum. Bukan berarti kita durhaka kepada orang tua. Bukan berarti kita putuskan hubungan dengan orang tua. Bahkan khususnya dalam masalah keluarga, masalah orang tua, masalah saudara, kita tahu ada kaidah silaturahim. Silaturahim. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin hartanya dilapangkan atau rezekinya dilapangkan, rezekinya diluaskan, dan usianya dipanjangkan, hendaknya dia sambung silaturahim. Dan menyambung silaturahim, kita tahu yang pertama kali, yang berada di ranking pertama adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua, lalu berikutnya keluarga yang lain. Nah, kita tahu konsep silaturahim adalah menyambung orang yang memutuskan dengan kita. Laisal wasil kal mukafi, atau kama qala Nabi SAW bersabda fima makna, orang yang menyambung silaturahim bukan orang yang membalas budi, tetapi orang yang menyambung pihak yang memutuskan hubungan dengan kita. Jadi kita berbuat baik dengan orang yang punya performa yang baik atau tidak? Tidak. Kalau kita berbuat baik dengan orang yang punya performa baik dengan kita, itu namanya mukafaah, membalas yang baik dengan yang baik. Dan itu disyariatkan. Makanya Nabi SAW bersabda, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa berbuat baik kepada Anda, maka balaslah. Mukafaah, fakafi'uh, itu perintah. Tapi itu bukan silaturahim, itu masuknya kepada mukafaah, al-mukafaah bil ihsan, membalas yang baik dengan yang baik. Nah, di level yang lebih tinggi adalah bagaimana menyambung hubungan dengan orang yang membangun hubungan, tetap menjalin atau mengikat dan menyambung hubungan kekeluargaan dengan orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Jadi sebagaimana contoh yang disampaikan oleh penanya, maka itu keutamaan yang besar. Dan Nabi juga bersabda, la yadkhul jannata qati', tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi hadirin yang memuliakan, kita diminta untuk membalas yang buruk dengan yang baik. Idfa' billati hiya ahsan, balas yang buruk dengan yang baik. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan kalau Anda lakukan pola itu, maka insya Allah orang yang hari ini bermusuhan dengan Anda besok akan menjadi sahabat akrab. Itu yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat Fussilat. Jadi balas yang, apalagi ini orang tua. Dan ingat bahwa ketika ayah tidak memberikan nafkah, maka itu menjadi hutang. Sebagaimana yang sudah kita bahas dalam bab nafaqat, akan jadi hutang yang harus dibayar di dunia maupun di akhirat. Jadi nggak ada hak yang terzolimi. Suami tidak memberikan nafkah, maka itu hutang yang harus dibayar di dunia dan di akhirat. Jadi suami hutang sama istri, ayah nggak memberikan nafkah, maka ayah hutang sama anak-anak. Nggak ada yang ayah sabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia berpikir
mereka akan dibiarkan begitu saja? Enggak. Wallahu ta'ala bishawab. Oleh karena itu yang perlu kita camkan. Jadi sambung hubungan, cari ayah kita atau datangi, terus berbuat baik sama orang tua, dan kita akan mendapatkan pahala, dan kita akan diberikan keberkahan di dunia maupun di akhirat. Dan kita akan untung. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian, dalam awal-awal surat Al-Isra. Dan wa in asatum falaha, kalau kalian berbuat buruk maka akan kembali kepada kalian. Jadi nggak usah terlalu sakit hati dengan orang yang berbuat buruk, karena mereka akan rasakan akibatnya. Allah tidak zalim. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Allah berfirman, aku telah haramkan kezaliman atas diriku. Kalau orang zalim dibiarkan begitu saja, maka itu kezaliman juga. Dan Allah tidak zalim. Lalu yang terakhir saya kembali ingatkan, kalau kita bertanya hendaknya kita adab dalam dunia ilmu, kita ucapkan salam, lalu kita doakan guru-guru kita atau ulama-ulama kita yang kita dapat ilmu dari mereka, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang, apalagi pertanyaan sesuai dengan konteks. Sekali lagi, yang harus dilakukan oleh penanya adalah membalas yang buruk dengan yang baik. Ada orang buruk sama kita harus balas dengan yang baik. Nah, itu level yang sangat tinggi. Untuk bisa sampai level itu, kita harus punya skill mukafa'ah, al-mukafa'ah bil ihsan, membalas yang baik dengan yang baik, membalas kebaikan orang baik. Nah, itu. Jadi kalau kita nggak bisa membalas kebaikan orang baik, nggak mungkin kita bisa membalas orang buruk dengan kebaikan. Itu level yang lebih pelik. Kalau 1 tambah 1 nggak bisa, gimana 2 kubik tambah 3 kuadrat? Nggak mungkin bisa. Jadi untuk bisa sampai ke titik itu, kita harus berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Nabi SAW bersabda, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh, barang siapa yang berbuat baik kepada anda, maka balaslah. Kalau anda belum bisa balas, maka doakan. Dan hadirin Allah muliakan, yang perlu kita camkan bersama-sama juga, tidak ada kebaikan yang lebih tinggi daripada ilmu nafi. Itu kebaikan yang paling tinggi. Ilmu itu kebaikan yang paling tinggi. Maka kita harus berpikir bagaimana kita mensyukurinya dan bagaimana kita membalasnya. Kalau tidak, kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Karena membalas kebaikan dengan kebaikan adalah bentuk syukur. La yushkurullah wa la yushkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Allah ta'ala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi beserta keluarga beliau, begitu pula Ustadz dan keluarga beserta tim. Semoga Allah memanjangkan umurnya dalam ketaatan dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Ustadz, izin bertanya, saya sering kali berzikir tapi hati malah mengingat yang lain. Lalu saya ingat hadits Rasulullah SAW bahwa Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Lalu saya kembali mengulang zikir tersebut. Benarkah apa yang saya lakukan? Bagaimana dengan sholat? Saya merasa selama ini banyak lalainya. Saya takut Allah tidak menerima. Apa nasihat Ustadz dalam masalah ini? Jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, terima kasih atas pertanyaannya dan doanya. Wa iyyakum. Yang pertama, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar kepada Allah. Kenapa kita disuruh istighfar setelah sholat wajib? Karena untuk menghapus kekhilafan dan kekurangan kita dalam sholat tersebut. Lalu yang kedua, terus berjuang memperbaiki hati. Yang ketiga, apa yang ditanyakan ini bukan
bukan perjuangan 1-2 hari atau 1-2 minggu atau 1-2 bulan. Muhammad bin Munkadir menyatakan, kabattu nafsi arba'ina sana hatta istaqamat. Aku memperjuangkan atau aku berjuang mengkondisikan hatiku selama 40 tahun sampai hatiku stabil dan istiqomah. Dan Muhammad bin Munkadir adalah nama besar dalam dunia ilmu. Gelarnya Sayyidul Qurra, pemimpinnya para qari Al-Quran. Jadi kesimpulannya dan sekalian, ini butuh waktu. Jadi kalau tanya nasihat, lanjutkan terus, perbaiki. Dan sampai Allah memberikan kemudahan, dan butuh perjuangan. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika pembahasan saya di luar kajian. Saya ingin bertanya bagaimana cara untuk bisa sembuh dari trauma yang cukup mendalam dan terus menerus berkelanjutan. Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum barakallah. Sekali lagi kita ingatkan kembali lagi, jangan lupa mengucapkan salam, mendoakan orang-orang yang berbuat baik sama kita. Doakan ulama kita, doakan orang-orang yang memberikan andil, termasuk yang punya peran dalam masalah teknis, karena kajian kita online. Kalau tidak ada perangkat dan tidak ada yang memperjuangkan secara teknis, kajian ini tidak bisa terselenggara. Dan sekali lagi, jangan lupa bersyukur kepada sosok-sosok yang ada di belakang layar juga, dan itu menunjukkan value seseorang. La syukurullah mana syukurun nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadirin Allah muliakan, masalah trauma memang tidak mudah, tapi salah satu hakikat dari trauma itu apa sih hadirin? Salah satu hakikat dari trauma adalah kita mengingat, atau kita tidak bisa lepas dari sebuah kejadian yang terjadi di masa lalu, sehingga membuat bekas, mempengaruhi dan sebagainya. Dan kita semua sepakat kejadian baik di masa lalu, sekarang, dan masa depan itu semua makhluk. Itu makhluk. Dan itulah yang dikatakan oleh para ulama seperti Ibn Aun, dzikrun nas atau dzikrul makhluk. Ingat makhluk itu seringkali berbuah penyakit hadirin. Salah satunya contohnya ini. Dan obatnya apa? Dzikrullah wa dzikrullahi dawa. Dan mengingat Allah lah obatnya. Maka untuk menghilangkan trauma tersebut, perbanyak ingat Allah tabaraka wa ta'ala. Perbanyak mendekat dengan Al-Quranul Karim. Hidup dengan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lepaskan zikir pagi petang. Jangan lupa memperbanyak istighfar. Jangan lupa bertahmid. Jangan lupa membaca kalimat tahlil la ilaha illallah. Perbanyak hal tersebut dan resapi. Bismillah, Allah akan sembuhkan. Perbanyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita di hari Jumat ini. Perbanyak salawat di hari ini, dan semoga Allah SWT memberikan taufiknya kepada kita. Subhanallah.